Ya teman-teman, balik lagi kita ya di channel Ngobrol Olahraga. Hari ini kita mau membahas mengenai tim nasional Indonesia ya, di mana tim nasional Indonesia ternyata harus mendapatkan hasil yang cukup memukul, cukup menyakitkan ya. Ya, ini ada di kompetisi Piala Asia ya, Piala Asia sepak bola untuk kelompok umur di bawah 17. Nah, jadi untuk kelompok umur di bawah 17 ini Piala Asia Indonesia kemarin mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ya di grup, tetapi setelah lolos grup masuk ke babak sistem gugur harus mendapatkan kekalahan dari negara Korea Utara. Berapa skornya? Ini dia skornya ya. Nah, udah saya nggak mau ngomong ya. Saya takut kalau saya sebut skornya nanti hancur hati kita ya. Hancur hati saya nanti. Jadi itulah skornya ya. Mengalami kekalahan yang cukup mutlak ya, padahal Indonesia sendiri memiliki permainan yang sangat baik di grup ya, dimana Korea Selatan pun berhasil dikalahkan, tapi ternyata harus mendapatkan balas dendam dari saudara dari utara ya, Korea Utara. Nah, jadi Indonesia mengalami kekalahan yang sangat telak. Ini menjadi sebuah pelajaran ya, dimana kemarin saya sempat bahas juga mengenai permasalahan Indonesia ini. Banyak juga di komen yang nggak setuju ya, teman-teman yang nggak setuju, yang bahkan ada yang hampir menghujat juga ya, mungkin menghujat juga bahasanya, tapi tidak setuju, di mana saya bilang memang terlalu di-hypekan, terlalu diheboh-hebohkan, terlalu dihebat-hebatkan, sehingga menghilangkan fokus daripada para pemain. Dan juga sebagai fans juga banyak fans-fans online ya yang sangat jumawa, sangat tinggi hati, bahkan menghina-hina, bilang-bilang ke negara tetangga, bilang lolos nggak gini dan lain sebagainya, padahal kita pun belum juara. Oke, kita lolos ke Piala Dunia ya, memang kita lolos ke Piala Dunia U17, itu tidak bisa kita ragukan lagi, itu adalah sebuah prestasi yang patut dirayakan. Nah ya, tetapi bukan berarti kita harus sombong, karena mereka masih dalam kompetisi, sebuah kompetisi yang namanya Piala Asia, dimana Piala Asia juga sangat bergengsi loh. Bukan berarti udah lolos Piala Dunia ya udah Piala Asia nggak penting lagi, tidak seperti itu ya kan konsepnya. Ini juga harus dikejar, tapi ini menjadi pukulan yang harus mengingatkan kita, jangan terlalu diangkat terlalu tinggi, apalagi ini masih kelompok umur U17 ya. Jadi kebanyakan pemain-pemain itu masih umurnya 16 semua ya, 16, bahkan ada yang di bawah 16 juga, masih 15 juga. Jangan terlalu ditinggi-tinggikan, karena itu akan menjadi susah ya, berat untuk di ego mereka, di fokus akan mengganggu. Jadi alangkah baiknya kita berikan dukungan yang positif ya, support yang positif. Nggak perlu lah terlalu sombong, mengejek negara lain dan lain sebagainya. Hasilnya juga kita tidak sampai juara, bahkan lolos grup langsung terkena skor yang sangat menyakitkan ini ya. Nah, tetapi Piala Asia ini sendiri, kalau teman-teman lihat ya, kalau yang mengikuti U17 ini ya, sangat banyak sekali kejutan ya, karena seperti Indonesia sendiri kejutan yang luar biasa ya. Korea Selatan itu tim yang luar biasa kuat ya, sangat mendominasi, tetapi menjadi juara 2 grup karena Indonesia juara grup di grup kita ya kan. Dan juga Australia juga harus terhenti dengan cepat, ada Jepang juga harus terhenti dengan cepat. Tim-tim besar banyak yang terhenti dengan cepat. Jadi penuh kejutan ya Piala Asia kali ini, tetapi tidak memungkiri Indonesia yang mendapatkan hasil yang memukul, tetapi kan sudah lolos ke Piala Dunia. Jadi 6 bulan lagi akan ada kesempatan 6 bulan ya bagi Indonesia untuk mempelajari apa yang salah sih dan lain sebagainya, supaya nanti di Piala Dunia jangan lagi memalukan ya Indonesia, jangan sampai performanya tidak maksimal. Kalau bisa performanya harus maksimal, kalaupun kalah ya memang namanya kalah secara tim, mungkin menghadapi tim-tim besar kalah, it's okay, yang penting permainannya cukup maksimal ya kan, jangan sampai dibantai oleh tim yang sebenarnya kalau dibilang level ya setara dengan Indonesia, jangan sampai terbantai kan begitu. Nah, jadi kita harus tetap dukung, berikan support yang terbaik. Kalau menurut saya kekalahan ini sebenarnya di awal-awal karena kaget ya dengan sistem pressing dan juga serangan-serangan cepat dari Korea Utara mengagetkan Indonesia, sehingga Indonesia harus kecolongan gol di awal ya, kena 2 gol. Setelah itu masuk ke babak kedua, Indonesia masih semangat, menuju akhir babak pertama sebenarnya semangat sudah mulai turun. Tapi setelah istirahat, mungkin pelatih berhasil membangkitkan semangat lagi, masuk babak kedua semangat cukup tinggi ya Indonesia, sehingga bola tengah langsung diserang ya, langsung menyerang Indonesia. Setelah menyerang ternyata kecolongan lagi 1 gol. Begitu kecolongan 1 gol sudah 3-0, terlihat ya seperti sangat lemas pemain Indonesia sudah menyerah, padahal itu kan masih baru menit
sekitar di bawah menit 50-an saja, itu masih awal-awal sekali. Di babak kedua sudah harus kebobolan 3-0, masih bisa sebenarnya kesempatan comeback dari 3-0, tetapi sudah sangat lemas dan terlihat seperti wajah-wajah yang menyerah. Jadi itulah yang membuat akhirnya semakin lama semakin loyo dan gol pun semakin lama semakin menumpuk di Indonesia. Jadi menurut saya mungkin yang perlu diperbaiki adalah mentalnya dan semangatnya untuk Indonesia. Jadi karena memang di grup tidak pernah ketinggalan ya, unggul terus, mungkin tidak ada mentality untuk comebacknya. Nah, jadi ini merupakan gambaran yang baik sebagai pelajaran ya untuk main-main muda yang tentunya pengalamannya masih belum terlalu banyak. Ini menjadi pengalaman yang berharga, semoga mereka bisa memetik hal yang positif. Jangan dilupakan kekalahan ini, tapi diingat bahwa itu menyakitkan, jadi jangan sampai kita kena kekalahan yang seperti ini lagi. Nah, jadi jangan dilupakan tapi menjadi pelajaran yang berharga. Nah, sekian saja untuk update kali ini ya. Kita sama-sama tetap dukung tim nasional kita sepak bola ya. Baik U17, baik tim nasional senior juga kita dukung yang terbaik. Saya yakin Indonesia bisa semakin maju. Yang U17 sudah masuk Piala Dunia, senior pasti akan masuk Piala Dunia juga, oke? Kita sama-sama dukung selalu Indonesia. Sampai jumpa lagi di update-update selanjutnya.